Ini sambil kita nyalain aja, sambil hands on mengenai desainnya. Nah, Opera 8T ini bagus ya karena dia fiberglass leather. Jadi di belakang ini sebenarnya bukan kulit asli, tapi fiberglass yang dicetak jadi bentuk seperti ini. Sebelumnya kita lihat dulu kondisi live seperti apa ya. Halo, halo, terima kasih yang sudah bergabung. Nah, ini fiberglass leather. Terlihat tuh ada lampunya warna nyala. Namanya ini adalah namanya ring light gitu ya. Dan dia bisa ada beberapa warna, nanti saya tunjukin. Nih lagi booting. Oke, sudah mulai selesai. Oh, cepet juga. Language Indonesia aja deh. Pilih wilayah Indonesia tentu saja. Oke, perjanjian sudah dimengerti. Kita nyambung ke WiFi sebentar ya. Saya tidak ingin menunjukkan password WiFi saya di tempat umum. Ini menyala sudah. Wih. Oh, sorry. Tadi saya kira ada ini loh, kayak ada dead pixel ya. Kotor ya. Oke, sudah tersambung ke WiFi. Berikutnya, oke sambil menyiapkan nih, dia kalau yang fiberglass leather ini, dia itu belakangnya warna orange, terus dia ada detail stitching-nya gitu nih, tuh, nggak kelihatan ya? Yang pasti dia di sini tuh yang saya tunjukin ini ada detail kayak stitching emboss gitu, tentu saja bukan jahitan asli, of course. Tapi dia ya kasih kesan mewah, bagus sih. Terus dia tonjolan kameranya 2 gini, di sana ada 1 kamera, di bawahnya ada 2 kamera sama 1 LED flash. 2 kameranya ini adalah kamera mikroskopik dan kamera bokeh, kamera kedalaman. Depth, ya itulah pokoknya. Ya. Nah, untuk yang varian warna orange ini di kiri kanannya dia ini sebenarnya kayak bahannya plastik ya. Karena ya nggak tahu sih harus dites dulu karena dia nggak dingin. Kalau metal sih biasa dingin dan biasanya kalau dia bahannya aluminium dia ada garis-garis antenanya. Cuman di sini nggak ada. Artinya saya asumsikan dia nggak pakai aluminium tapi masih plastik. Cuman dia dikasih warna gold gitu di kiri kanannya. Kasih gold, belakangnya orange, kiri kanannya gold, terus depannya seperti ini layar. Ukurannya sekitar 6,4 inch, 90 Hz, sudah Full HD tersaja, AMOLED of course. Tapi yang kerennya adalah di Opera 8T kali ini, kalau dilihat nih, sebentar ya, saya lihat dulu kasih bawah. Kan di sini ada speaker. Dan ini akhirnya ternyata di layar 8T ini dikasih dua speaker atas sama bawah. Di bagian atas sini sama di bagian bawah sini. Gitu. Karena buat yang mungkin belum pernah pakai Oppo Reno sebelum-sebelumnya, Oppo Reno itu dia selalu loudspeaker satu aja di bagian bawah. Akhirnya sekarang dia udah dual speaker di atas sama bawah. Jadi kalau misalkan main begini, dia jadi di kiri kanan. Ya, suatu improvement yang sangat bagus. Soal spesifikasi nanti saya akan kasih tahu detailnya. Nanti sambil nunggu ini persiapan dulu. Ini ada tombol power, sensor sidik jari di dalam layar tentu saja of course seperti biasa. Lalu ada apa namanya ini lubang kamera, terus ada ya sebenarnya saya akui sih mungkin bezelnya tebel. Buat yang mungkin sekarang udah pakai HP yang lebih kekinian atau yang lebih bagus ya, mungkin akan merasa ini tebel. Bezelnya masih cukup tebel di atas, kiri, kanan cukup terlihat, di bawah apalagi. Bawah ini yang paling tebel justru bezelnya. Gitu. Ini kita lewatin dulu semuanya, semua aplikasi tentu tidak. Ngapain download? Nah, apa lagi ya yang bisa kita bahas ya sebelum kita masuk ke spesifikasi? Ini pakai gestur, berikutnya. Oke, selesai. Lewati. Oke. Dia sudah pakai ColorOS 13. Kenapa nggak ada muncul 13 ya? Saya penunjukin soalnya. Tapi yang pasti dia ada ColorOS 13, basis Android 13. Oke, seperti biasa, paling pertama kita masuk ke setting. Kita ubah dulu ke dark mode biar kalian bisa lihat ya. Set. Nah, oke. Kita seperti biasa masuk ke tentang perangkat terlebih dahulu. Ya, sudah ColorOS 13. Dia basisnya tentu saja Android 13 ya. Ada beberapa fitur yang
Ya menarik sebenarnya, tapi kayak agak kepanjangan kalau saya bahas di sini. Baru mulai sudah ada pembaruan versi resmi 824 megabyte. Wow, ya nantilah ya, jangan di live sekarang. Nanti live-nya ngadet lagi kalau saya pakai live sekarang ya. Yang pasti dia pakai ColorOS 13 tuh, basisnya Android 13, sudah terkini ya, sudah kekinian banget, udah paling canggih, fiturnya juga mantap-mantap. Lalu chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G99, terus penyimpanannya 256 GB, baterai ini 5000 mAh, ini peningkatan juga ya, karena Reno 8T, 8 sebelumnya itu 4500 mAh. Tapi pengisiannya masih sama, masih di 33 watt. Pengalaman saya sih, kalau baterai dari 10 ke 100% mungkin sekitar 60-an menit, 67 menit, sejaman lah untuk isi 10 sampai 100%. Lalu di RAM-nya dia 8 GB dan dia ada extension dari 4 sampai 8. Jadi bisa pilihan bisa 4, 6, 8 GB untuk RAM expansion-nya. Ini RAM expansion akan berguna sebenarnya kalau kalian adalah orang yang terlalu sering membuka banyak aplikasi secara bersamaan dalam satu waktu. Kayak misalkan saya habis liputan, buka Gmail yang pasti, terus filenya biasanya dalam bentuk PDF, masih di-download, download-nya lewat Chrome mungkin, terus nanti bukanya di WPS, terus mesti ngebuka CapCut buat ngedit video, buka Canva juga buat ngedit fotonya. Nah itu tuh kalau kalian skenarionya seperti itu kayak saya ya, fitur RAM expansion ini akan sangat berguna. Dia juga ada ekspansi apa slotnya bisa diekspansi pakai micro SD up to 1 terabyte. Untuk ininya apa itu namanya? Ininya loh apa? Slotnya itu dia triple apa hybrid, kita lihat ya. Slot. Dia triple slot ya, triple slot tapi posisinya atas bawah. Jadi bawahnya itu buat naro dua slot SIM card, atasnya buat naro satu slot micro SD gitu di atas bawah. Oh ya, inovatif, inovatif, keren, keren. Jadi nggak makan banyak tempat kayak biasa ya. Buat naro tiga slot yang memanjang gitu kan makan banyak tempat banget di HP. Kayak gitu guys. Oh ya, chipsetnya MediaTek Helio G99, versi Android sudah 13. Ya, itu aja. Untuk kamera nih, dia sudah 100 megapiksel, 100 megapiksel, dan dia ada fitur namanya high res. Jadi fitur ini gampangnya kalian bisa memanfaatkan semua megapikselnya, semua piksel untuk ngambil foto. Nggak kayak kalau biasanya kan kalau 100 megapiksel pakai teknologi pixel binding yang menggabungkan yang sebenarnya bikin foto jadi lebih bagus juga sih. Tapi dia ada opsi kalau mau ngambil foto high res, memanfaatkan semua sensornya itu bisa. Jadi sensornya 100 megapiksel dipakai semua, ngasilin foto mungkin 11.000 kali 8.000 piksel hasilnya. Dan cukup gede filenya di 26 megabyte. Dan itu kalau kayak saya detail berkali-kali, bisa menjaga detail ya. Tapi tentu saja ada limitnya gitu. Jadi kalau misalkan dilihat nih, dia ada fitur namanya resolusi tinggi atau bahasa Inggrisnya high res gitu. Bisa dinyalain, bisa dimatiin. Kalau dinyalain dia nggak akan bisa di zoom, nggak bisa ngezoom. Tapi kalau dimatiin dia baru bisa ngezoom ya. Di sini juga ada pengaturan HDR sama pengaturan lainnya. Dia ada AI gitu ya. Lalu untuk perekaman video dia up to di 1080, bisa ke 720p juga. Tapi saya nggak tahu nih, dia ada stabilisasi apa enggak ya? Kayaknya sih nggak ada ya. Nggak ada stabilisasi baik elektronik ataupun stabilisasi. Biasanya sih kalau ada elektronik dia bisa dimatiin ya. Cuman di sini nggak ada pilihannya untuk mematikan stabilisasi. Jadi saya asumsikan dia nggak ada. Cuman ya udahlah ya. Sebenarnya fitur high res ini juga ada versi digital yang namanya Extra HD. Dia bisa ngambil foto beresolusi tinggi juga. Tujuannya sama, cuman caranya berbeda. Yang Extra HD ini dia kayak pakai upscale, memanfaatkan AI gitu. Gitu teman-teman. Potret ya begini saja sih.
Aduh, ngantuk tiba-tiba. Ya, gini aja. Oh iya, dia ada fitur mikroskop juga. Jadi dia bisa merekam nih kayak misalkan apa ya? Tuh dia bisa foto ambil kulit ya. Ini kulit detailnya kelihatan, guratan-guratannya bisa kelihatan. Kotoran-kotorannya juga terlihat gitu. Dan dia nyalain lampu flash LED-nya ya. Tuh dia bisa ngelihat bisa melihat apa motif-motif yang ada di benda-benda apa motif ya, benda-benda kecil lah. Dia bisa 20 kali, bisa 40 kali gitu. Tinggal disesuaikan aja kemauan dan kebutuhannya seperti apa. Dan yang terakhir, fitur terakhir yang mau saya pamerin di Oppo Reno 8T ini adalah fitur namanya LED, apa ganti-ganti warna ring light di belakangnya. Jadi belakangnya tadi kan ada ring light di sini nih. Tadi kalau kalian lihat pas booting warnanya merah. Nah, ini tuh bisa diganti-ganti guys warnanya. Caranya pindah aja ke pengaturan lalu ke bagian wallpaper dan gaya ya. Nah, ya, bawa lampu bernafas atau bahasa Inggrisnya breathing light. Nah, di sini tuh bisa kalian ganti nih warna-warnanya dan ada 3 jenis pemicu lampu ini menyala. Bisa buat panggilan, bisa buat notifikasi, bisa buat game. Dan di sini ada 8 warna. Memang dia nggak RGB kayak ini ya, kayak peripheral gaming gitu yang bisa diatur scroll wheel-nya, apa bisa diatur wheel color gitu-gitu. Nah, ini nggak bisa. Dia udah ada preset 8 warnanya. Gitu tuh. Jadi warna bisa diganti kayak gini. Set, 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 set nggak pencet. Set, set, ya. Set, 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 set nggak nyala. Malah ke back. Ya pokoknya gitulah prinsipnya intinya ya. Nih bisa diganti-ganti warnanya di belakangnya gitu. Itu aja sih yang bisa saya pamerin sebenarnya. Sedangkan sisanya kurang lebih masih mirip dengan 8 yang lain sebelumnya ya. Walaupun desainnya memang sangat berbeda. Oke, begitu aja live kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan kemana-mana, karena habis ini saya mau unboxing ini. Samsung Galaxy A14 5G ini juga menarik nih HP ini. Oke, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di live next trend berikutnya. Bye-bye.